Pemirsa, seorang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ketapang, Kalimantan Barat lolos masuk dalam daftar calon tetap pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Kalbar masih mengkaji nasib calon anggota DPRD tersebut yang saat ini harus menjalani proses hukum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang merilis daftar calon tetap peserta pemilu 2024 awal November lalu. Namun ternyata salah satu DCT yang tercatat sebagai calon anggota DPRD Ketapang berstatus sebagai tahanan lembaga pemasyarakatan. Caleg dengan inisial AUR merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang maju di daerah pemilihan Ketapang 5 yang meliputi wilayah Marau, Manis Mata, dan Air Upas. Meskipun telah menjadi tahanan kasus tindak pidana pertambangan sejak Mei 2023 silam, ia nyatanya lolos dari daftar calon sementara menjadi daftar calon tetap pemilu 2024. AUR masih menjalani proses upaya hukum lanjutan di Pengadilan Tinggi setelah mengajukan banding, sehingga sampai saat ini belum ada putusan ingkrah bagi AUR. Kabid Hukum dan Pengawasan KPU Kalbar, Heru Hermansyah menyatakan masih akan melakukan kajian secara hukum untuk menentukan nasib AUR. Apakah putusan dari KPU RI itu nanti dianalisa apakah akan bisa digugurkan Pak caleg itu Pak? Nah ini kan kita masih koordinasi dan kami belum bisa memberikan justifikasi status terhadap yang bersangkutan. Karena itu kan sifatnya pertama kronologis yang dibuat oleh KPU Ketapang kita pelajari, terus kemudian kita kaji secara hukum yang mengatur tentang pencalonan PKPU nomor 10 tahun 2023. Selain AUR yang berstatus tahanan, dalam rilis DCT Pemilu 2024 ada sederet nama mantan narapidana yang lolos menjadi calon wakil rakyat. Tak sedikit yang berstatus sebagai mantan napi korupsi. Indonesia Corruption Watch merilis setidaknya ada 49 mantan koruptor yang masuk DCT Pemilu 2024, di mana angka tersebut terdiri dari 22 ex-napi yang maju menjadi calon anggota legislatif DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sementara 27 ex-napi menjadi caleg DPR tingkat pusat. Andriadi Perdana Putra, Kalimantan Barat. Nah, kita akan berbincang dengan Lusius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi. Kami juga sudah mengundang sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum untuk ikut dalam diskusi ini, tapi belum ada yang bisa bergabung. Jadi saya sapa Pak Lusius, selamat malam. Malam, Mbak Stefani. Ya, ini Bang Lusius, kalau kita bicara soal caleg napi korupsi, sebelum ke sana, saya ingin dulu Anda mengomentari soal informasi yang kami tayangkan sebelumnya, bagaimana ada tahanan lapas di Kalimantan Barat yang kemudian lolos dari DCS ke DCT. Bagaimana Formapi melihatnya? Ya, mesti kita memang harus mengundang komisioner. Tadi itu sayang di pembukaan sudah dibilang bahwa tidak ada komisioner KPU yang mau hadir. Ya. Saya kira sih ada persoalan serius memang di KPU soal verifikasi faktual maupun verifikasi administratif yang tidak pernah dilakukan secara serius hingga sejumlah orang yang bermasalah, mantan narapidana, orang yang sedang dalam proses pidana itu bisa lolos. Itu sulit memahami bagaimana KPU bisa memutuskan orang-orang tersebut dianggap memenuhi syarat jika kita tahu bahwa orang itu masih tengah dalam proses pidana. Saya kira ini masalah KPU, dan yang lain saya kira ini persoalan komitmen. Kita bicara soal beberapa waktu terakhir, walaupun di ranah pilpres, bahwa persoalan etis itu masalah yang jauh dari praktek politik kita hari ini. Itu nyatanya tidak hanya soal pilpres saja seolah-olah lupa partai politik ini bahwa di pencalonan anggota legislatif hampir semua partai politik juga punya persoalan yang sama. Mereka tidak sangat peduli dengan urusan etika, dengan urusan moral calon-calon legislatif yang diusung. Karena itu kemudian kita dengar tadi ada sejumlah nama mantan napi koruptor yang masih ada dalam daftar calon. Mestinya kalau partai politik ini semuanya fokus atau concern punya komitmen dengan persoalan etis,
terkait kelayakan mantan napi korupsi ini untuk dicalonkan sebagai calon anggota legislatif, harusnya mereka itu sudah dicoret dalam daftar calon pada saat proses sebelum penetapan DCT, ya. Gitu. Bang Lusius, kalau kita seringkali mendengar alasan dalam tanda kutip dari masing-masing partai ketika ditanya kenapa kemudian ada caleg mantan napi korupsi misalnya yang boleh maju untuk menjadi wakil kita di Senayan. Lalu jawabannya adalah menyerahkan kepada penyelenggara pemilu atau juga bahkan menyerahkan kepada rakyat. Menurut Anda tepatkah untuk menyerahkan tanggung jawab tunggal itu kepada rakyat? Ya begitu deh kelakuannya gitu ya. Bicara soal etis selalu kemudian seolah-olah paling taat pada hukum, ya, seolah-olah bahwa apa gitu ya, dengan taat pada hukum mereka lalu kemudian otomatis dianggap punya etika, gitu ya. Dan saya kira ini kelakuan umum partai politik kita, jadi mestinya tidak perlu sangat kaget kemudian ketika belakangan ini kita berhadapan dengan persoalan di pencalonan calon presiden gitu ya, yang ramai dibicarakan soal masalah etika dan lain sebagainya. Ya, itu yang saya katakan tadi. Kita ini rame-rame bicara soal kelayakan calon presiden dan seolah-olah bahwa hanya ada satu orang yang di sana dianggap paling tidak etika gitu ya. Padahal kita tahu betul dalam proses pencalonan anggota legislatif juga partai politik pura-pura tidak tahu juga dengan persoalan etika terkait dengan kelayakan mantan napi koruptor. Jadi mereka seolah-olah tunduk pada hukum, pada saat yang sama mereka abai pada persoalan etika. Ya. Jadi ini masalah biasa, masalah lazim partai politik kita aja sih. Ya, Bang Lusius, tapi menurut Anda, masyarakat kita, sepengamatan Anda, apakah sudah cukup proaktif juga, sudah cukup peduli untuk kemudian aktif mencari tahu rekam jejak dari masing-masing caleg sebelum kemudian kita pilih untuk menjadi wakil kita? Ya, itu yang sangat disayangkan saya kira ya. Penyelenggaraan pemilu serentak yang kita lakukan sekarang ini benar-benar hanya memanggungkan pilpres gitu ya, sebagai satu-satunya jenis pemilu, betul, jenis pemilu yang kemudian paling banyak dibicarakan orang ya. Dan pada saat yang sama kita kemudian memikirkan isu-isu terkait dengan pemilu legislatif, dan saya kira masyarakat juga cukup apatis gitu ya dengan calon-calon yang kemudian diusung oleh partai politik dalam daftar calon gitu ya. Apalagi KPU kalau kita lihat di website mereka punya keseriusan juga untuk memastikan informasi terkait dengan rekam jejak para caleg ini semuanya bisa diinformasikan melalui website mereka. Kalau kita lihat DCT yang diumumkan KPU di website mereka, itu ada banyak sekali caleg yang tidak mau menampilkan riwayat hidup mereka. Ini sebuah ironi gitu ya, bagaimana orang yang kemudian ingin dipilih oleh rakyat, ingin dipercaya oleh rakyat, tapi pada saat yang sama dia justru bersembunyi dengan tidak mau menampilkan di laman KPU terkait daftar riwayat hidup ya. Itu yang penting ya, transparansi rekam jejak caleg sehingga kita juga sebagai pemilih nanti bisa punya pertimbangan sebelum mencoblos di 14 Februari nanti. Terima kasih Bang Lusius sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Salam sehat. Ya,